Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan. Sistem politik ekonomi liberal. Perkenalkan, nama saya Yudi Agustira. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis. Perkenalkan, nama saya Lisna Nadia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Alita Hapsari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Pengertian politik ekonomi liberal. Pengertian politik ekonomi liberal ada 3. 1. Definisi politik menurut filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai kemenangan. 2. Definisi ekonomi secara umum. Ekonomi adalah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. 3. Menurut Adam Smith, ekonomi liberal, sistem ekonomi bergerak ke arah atau menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Latar belakang sistem politik ekonomi liberal, yaitu yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Yang kedua, perkembangan paham liberalisme sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Yang ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Pelaksanaan politik ekonomi liberal itu dilandasi dengan beberapa peraturan, yaitu PR atau Undang-Undang tentang Tata Cara Pemerintahan di Indonesia, Peraturan tentang Pembendaharaan Negara India Belanda, Undang-Undang Gula atau Suikerwet, Agris Beskuit yang mengatur lebih rinci tentang agraria. Ciri-ciri politik ekonomi liberal. Kolonialisme abad 19 tahun 1800 sampai 1900. Ciri-ciri 1. Adanya kesempatan untuk menanam modal. 2. Pemilik modal terbanyak. 3. Kesejahteraan rakyat, tidak ada perubahan. Pelaksanaan peraturan sistem politik ekonomi liberal. Atas keluarnya Undang-Undang Agraris tahun 1870, Indonesia memasuki zaman penjajahan baru. Setelah 1870, Indonesia diterapkan imperialisme modern. Sejak tahun 1870 telah diterapkan Open Door Policy Act, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Belanda mengeluarkan beberapa peraturan antara lain Reglements of het Beheer and Regering and der Place in the RR 1854 berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia. Perundangan ini menunjukkan kekuatan kaum liberal berjauh terus berkembang. Tahun 1926, RR Dig Anti dengan weight of the distinguishing pada masih India yang bisa diterangkan dengan IR Sukerwes Undang-Undang Gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta. Agarisi Bisluis 1870, Agarisi ditetapkan dengan pertujusan parlemen, maka Agarisi Bisluis ditetapkan oleh Raja Belanda. Agarisi Wits hanya mengatur hal yang bersifat umum, sedangkan Agaris Bisluis mengatur hal yang lebih rinci, khususnya hak pemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta. Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah kolonial. Belanda merupakan imperialisme modern. Hal itu Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan antara lain. 1. Mendapatkan menatu bahan baku industri Eropa.
2. Mendapatkan tenaga kerja yang murah. 3. Menjadi tempat pemerasan barang-barang produk Eropa. 4. Menjadi tempat penanaman modal asing. Perkembangan perdagangan politik ekonomi liberal. Guna menunjang perkebunan-perkebunan swasta di tanah jajah di Nusantara, pemerintah kolonial melakukan 1. Mengimpor mesin-mesin dan perlengkapan modern. 2. Mengimpor barang-barang jadi untuk keperluan sehari-hari untuk industri yang sedang berkembang di negeri Belanda. 3. Perluasan produksi ekspor dan impor barang-barang konsumsi dari Eropa mengakibatkan perdagangan internasional semakin ramai. 4. Kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru terbuka itu pada umumnya tidak dimanfaatkan oleh penduduk pribumi. Akibat pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, dampak yang diharapkan oleh Belanda, perekonomian bisa berkembang dengan sendirinya, mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan ekonomi negara lain di pasar bebas, terciptanya kebebasan praktek, dalam hal ini kebebasan berusaha dalam konteks Hindia. Belanda sepenuhnya menguasai usaha tersebut dan modal swasta. Belanda mampu mengembangkan sayapnya dalam berbagai usaha kegiatan ekonomi. Semakin besarnya industri-industri ekspor sehingga penduduk Indonesia banyak yang menjadi buruh, mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan saldo surplus. Dampak yang didapatkan Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kaum swasta. Belanda mampu memerintahkan kolonial Belanda, hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Dampak yang didapatkan Indonesia, rakyat semakin sengsara dengan tuntutan bekerja keras untuk menghasilkan panen lebih banyak untuk dijual di pasar internasional hasil perkebunan oleh Belanda. Dampak yang didapatkan Indonesia, rakyat semakin sengsara dengan tuntutan bekerja keras untuk menghasilkan panen yang lebih banyak untuk dijual di pasar internasional hasil perkebunan oleh Belanda. Lahan perkebunan semakin diperluas oleh Belanda seperti perkebunan gula, teh, tembakau, dan tanaman perdagangan lainnya. Tingkat kehidupan penduduk Indonesia khususnya Pulau Jawa mengalami kemerosotan pada akhir abad ke-9. Para buruh yang bekerja tidak mendapatkan upah yang layak sehingga merugikan para buruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.